Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Princess Budi Sovalista dan biasanya aku dipanggil Feli. Aku dari kelas 12 OTKP 2 dan aku mau menceritakan sinopsis dari buku Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Buku ini dikarang dan ditulis oleh J.K. Rowling dan diterjemahkan oleh Sri Santi Listiana. Diterbitkan pada tahun 2001 di Jakarta oleh Gramedia. Pada dasarnya buku ini menceritakan tentang petualangan Harry Potter dan juga teman-temannya yaitu Hermione, Ron, dan lain-lain dalam tahun ketiganya di Hogwarts. Ceritanya dimulai dari Harry yang kabur dari rumah Paman Vernon di Private Drive karena dia kesal dengan Bibi March yang mengolok-olok Harry dan juga ayahnya. Pada akhirnya Bibi March menggemuk seperti balon karena sihir Harry. Harry yang sadar karena dia sudah menyihir Bibi March-nya, dia takut nih, dia bakal dihukum sama kementerian dan dikeluarin dari Hogwarts karena udah nyihir seseorang di dunia muggle. Pada saat dia kabur dari rumahnya, dia berjalan sendirian di jalan yang kosong. Lalu dari semak-semak dia melihat ada siluet Grim atau serigala. Harry ketakutan banget, terus dia tersandung sama kopernya sendiri. Nah, pada saat dia tersandung, dia tidak sadar kalau di belakangnya itu sudah ada bis kesatria. Bis ini tuh adalah bis untuk para penyihir yang tersesat di dunia Muggle. Di dalam bis itu kerennya cerita nih tentang Sirius Black. Sirius Black adalah tawanan dari penjara Azkaban, penjara yang paling mengerikan di seluruh Hogwarts atau di seluruh dunia sihir nih. Kernek itu pun berpesan kepada Harry kalau dia harus hati-hati. Dan Harry diturunkan di Leaky Cauldron atau tempat minum-minumnya para penyihir. Di sini dia bertemu Ron dan juga Hermione. Lalu mereka bersama-sama ke Diagon Alley. Nah, Diagon Alley ini tempatnya berada di belakang Leaky Cauldron. Pada saat itu, Harry membeli jubah baru dan perlengkapan sihir yang lain. Lalu Hermione membeli seekor kucing peliharaan yang berbulu warna jingga dan dia beri nama Crookshanks. Sedangkan Ron cuma ikut mereka aja sambil gendongin tikus peliharaannya yang namanya Scabbers. Pada tanggal 1 September akhirnya mereka ke King Cross, yaitu kereta yang akan menuju ke Hogwarts. Di sana mereka kehabisan kompartemen kereta nih yang kosong. Akhirnya mereka duduk sama laki-laki misterius nih. Soalnya dia lagi tiduran enak gitu. Akhirnya mereka duduk di sana. Lalu ketika sudah di tengah-tengah perjalanan, Ron memperhatikan di luar jendela kereta. Dia memperhatikan kalau awan dan suhunya menjadi lebih gelap dan menjadi lebih dingin. Mereka bertiga heran, kok tiba-tiba hawanya jadi kayak gini. Lalu datanglah Dementor yang menyedot jiwa Harry. Dementor adalah makhluk yang diciptakan untuk menjaga penjara Azkaban. Ini bentuknya. Karena saking menakutkannya, pada saat itu Harry mulai sangat takut dengan Dementor. Balik lagi ketika Dementor menyedot jiwa Harry, laki-laki misterius tadi bangun dan menghentikan kejadian penyedotan Harry tersebut dengan mantra Expecto Patronum. Dementor tersebut hilang dan akhirnya mereka tahu kalau nama dari laki-laki tersebut adalah Remus Lupin. Saat mereka sudah sampai di Hogwarts, banyak sekali guru-guru baru yang mulai mengajar, seperti Hagrid yang menjadi guru satwa gaib Hogwarts dan juga Remus Lupin yang menjadi guru baru. Pelajaran dimulai dengan kelas ramalan. Hermione, Ron, dan juga Harry kurang suka dengan pelajaran ini karena menurut mereka gurunya kurang asik, profesornya kurang asik ketika mengajar. Dilanjutkan dengan pelajaran satwa gaib. Mereka semuanya senang, namun ada kejadian kurang mengenakan ketika pelajaran, yaitu Draco Malfoy terluka gara-gara dia terlalu gegabah dengan satwa Hippogriff yang Hagrid kenalkan. Dan setelah itu Draco Malfoy dibawa ke rumah sakit sekolah oleh Hagrid. Pelajaran selanjutnya yaitu pelajaran dari Remus Lupin, yaitu ilmu sihir hitam. Di sana mereka diajarkan bagaimana cara menangani Boggart dengan mantra Ridiculous. Jadi Boggart ini akan berubah menjadi sosok yang kita takuti, lalu dengan mantra Ridiculous akan berubah menjadi sesuatu yang konyol. Dalam waktu cepat, pelajaran sihir ilmu hitam ini menjadi pelajaran yang disukai anak-anak karena Profesor Remus Lupin ini sangat disukai sama murid-murid lainnya. Beberapa hari kemudian, para siswa kelas 3 ini ada kegiatan nih untuk menuju ke desa Hogsmeade. Namun Harry yang tidak ditandatangani formulirnya oleh wali atau Paman Vernon akhirnya tidak bisa menuju ke Hogsmeade bareng Ron dan juga Hermione. Harry mengantar Ron sampai Hermione menuju gerbang untuk pergi ke Hogsmeade. Tapi setelah mereka sudah mengantar, Fred dan George Weasley menemui Harry dan mereka berdua memberikan Harry
Marauder's Map atau peta perampok. Jadi peta itu menunjukkan lorong-lorong rahasia yang nantinya akan menuju ke desa Hogsmeade. Tentu saja Harry langsung menggunakan peta tersebut untuk menuju ke desa Hogsmeade. Akhirnya Harry bertemu dengan Ron dan juga Hermione di sana. Beberapa hari kemudian ada pertandingan Quidditch. Gryffindor musuh Hufflepuff. Nah, di sini sayangnya Gryffindor kalah karena Harry, seeker mereka itu terjatuh dari ketinggian 15 meter yang disebabkan oleh Dementor yang tiba-tiba datang di langit-langit Hogwarts dan menyebabkan sapunya Harry yang Nimbus 2000 itu yang ini hancur berkeping-keping dimakan oleh pohon dedalu. Ini membuat Oliver Wood, sang Kapten Gryffindor, sangat sedih atas kejadian tersebut. Namun, pada beberapa hari berikutnya, ada orang misterius yang mengirimi Harry sapu. Itu adalah sapu Firebolt, sapu keluaran terbaru dan yang paling bagus di antara sapu-sapu lainnya. Namun Hermione ragu apakah sapu ini aman untuk Harry, karena bisa saja yang mengirim sapu ini adalah Sirius Black. Akhirnya Hermione mengadu kepada Profesor McGonagall dan sapu Firebolt itu disita. Itu sedikit membuat Ron dan juga Harry kesal ya dengan Hermione. Sapunya disita berminggu-minggu dan dalam waktu berminggu-minggu tersebut digunakan Harry untuk belajar mantra Patronus dengan Remus Lupin. Meskipun belajarnya sangat susah dan selalu gagal, namun Harry tidak menyerah. Dia selalu berusaha dan mencoba. Alasan Harry mengapa sangat kekeh untuk belajar mantra Patronus karena dia tidak ingin kalah lagi dalam pertandingan Quidditch, karena terakhir kali dia kalah gara-gara ada Dementor yang tiba-tiba datang kan. Lalu pada pertandingan berikutnya, sapu Firebolt Harry dikembalikan dan pada pertandingan final akhirnya Gryffindor menang melawan Slytherin. Pada hari-hari berikutnya, mereka melaksanakan pelajaran seperti biasa, namun Ron dan juga Harry sedikit heran kepada Hermione. Dia memiliki jadwal yang sangat-sangat padat. Saking padatnya, Hermione memiliki 2 mata pelajaran dan 2 kelas sekaligus dalam satu waktu. Mereka, yaitu Ron dan Harry, tidak berani menanyakan kepada Hermione. Ujung-ujungnya mereka bakal dimarahin sama Hermione karena seperti meremehkan kemampuannya. Selain itu, Ron dan Hermione juga sering bertengkar gara-gara masalah peliharaan mereka. Crookshanks atau kucingnya Hermione ini selalu mengejar Scabbers atau tikusnya Ron ini. Ron marah dong dan menganggap Hermione tidak bisa menjaga kucing peliharaannya. Hingga tikus Ron, Scabbers, dan juga Crookshanks, kucing Hermione, dikabarkan hilang. Mereka juga mendapatkan kabar bahwa Hippogriff atau Buckbeak, peliharaannya Hagrid yang di awal tadi yang menyakiti Draco Malfoy, akan segera dibunuh oleh pemerintah karena sudah menyakiti Draco Malfoy. Hagrid tentunya sangat sedih dengan berita itu. Lalu Ron, Hermione, dan juga Harry ingin membantu mereka untuk menaikkan banding agar hukuman yang didapatkan oleh Buckbeak atau Hippogriff itu menjadi lebih ringan. Namun ternyata mereka kalah, jadi Buckbeak atau Hippogriff tersebut tetap dihukum mati. Beberapa hari kemudian ketika Harry hendak menuju Hogsmeade, di lorong rahasia yang ia ketahui melalui peta perampok, dia ketahuan nih oleh Profesor Snape. Akhirnya peta tersebut disita oleh Profesor Snape. Namun digagalkanlah rencana penyitaan peta tersebut oleh Remus Lupin, dan akhirnya Remus Lupin menyimpan peta tersebut di ruangannya. Keesokan harinya, Ron, Harry, dan Hermione mencoba untuk mencari Crookshanks dan juga tikus Ron, yaitu Scabbers. Namun, Scabbers masuk di gua yang berada di bawah pohon dedalu. Dan di saat itu mereka terombang-ambing untuk melawan pohon dedalu yang kalian tahu brutalnya seperti ini. Brutal banget kan? Lalu di dalam gua yang berada di bawah pohon dedalu tersebut, mereka menemukan seseorang yang selama ini ditakuti oleh seluruh penyihir, bahkan Muggle sekalipun. Yap, benar, Sirius Black. Sirius Black berada di situ. Harry sangat marah kepada Sirius Black karena Harry mengetahui fakta bahwa Sirius Black adalah orang yang mengkhianati orang tuanya dan pada akhirnya orang tuanya dibunuh oleh Voldemort. Namun ternyata plot twistnya ada di sini. Sirius Black langsung bilang kalau bukan aku yang bunuh orang tua kamu, tapi dia. Nah, Sirius Black langsung menunjuk ke mana? Ke tikusnya Ron, ke Scabbers. Dia adalah Wormtail. Dia adalah Peter Pettigrew.
dia adalah seorang animagus gitu lah. Harry yang bingung apa animagus itu gitu. Lalu Profesor Remus Lupin datang dan Harry marah, ternyata mereka sekomplotan. Tidak lama kemudian Remus Lupin menjelaskan apa animagus itu dan siapa dia sebenarnya. Dia sebenarnya adalah manusia serigala yang setiap bulan purnama akan menjadi serigala. Tidak lama kemudian Profesor Snape datang dan dia tahu mereka berada di sana gara-gara peta yang berada di ruang Remus Lupin dibiarkan begitu saja. Dan di sana Severus Snape ternyata dilumpuhkan oleh Harry Potter dan akhirnya Harry Potter tahu kalau sebenarnya yang mengkhianati orang tuanya adalah Peter Pettigrew, bukan Sirius Black. Dan mereka berniat untuk membawa Peter Pettigrew ke Albus Dumbledore agar dia dipenjarakan di Azkaban. Namun ternyata ketika mereka keluar dari gua tersebut, bulan purnama datang dan Remus Lupin berubah menjadi seekor serigala. Dan Sirius Black berubah menjadi anjing dan menahan Remus Lupin yang sedang menjadi serigala ini agar tidak menyerang Ron dan juga Hermione dan juga Harry. Namun Sirius Black tiba-tiba ditemukan Harry berada di tepi sungai, dikelilingi oleh ratusan Dementor yang siap menyedot jiwa Sirius Black dan akan segera dibawa ke Azkaban lagi. Namun ternyata Harry dan Hermione tidak kuat untuk melihat ratusan Dementors tersebut. Harry juga berusaha merapalkan mantra Patronus, namun dia gagal. Dan tiba-tiba ada cahaya besar menyilaukan mata berwarna biru keputih-putihan dan berbentuk seperti rusa jantan. Lalu dia pingsan dan dia sudah tidak tahu apa-apa lagi. Bangun-bangun dari pingsan, mereka sudah berada di rumah sakitnya Hogwarts. Dan Harry langsung bertanya kepada Dumbledore, di mana Sirius Black? Dia adalah orang baik, yang salah itu Peter Pettigrew, bukan Sirius Black. Namun Albus Dumbledore berkata, dia sedang berada di menara dan dia akan segera dibawa kembali ke Azkaban. Dan Albus Dumbledore, kepala sekolah Hogwarts, langsung berpesan kepada Hermione, hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Sirius Black. Mungkin kamu bisa menyelamatkan beberapa nyawa. Kuncinya adalah waktu. Hermione sedikit bingung, lalu dengan kepintarannya Hermione langsung menyadari. Dan akhirnya dia mengeluarkan kalung di lehernya dan membawa Harry kembali ke 3 jam yang sebelumnya. Harry kebingungan bagaimana dia bisa kembali ke masa lalu. Lalu di sana mereka menyelamatkan Sirius Black dan juga Buckbeak yang tidak jadi dipenggal gara-gara diselamatkan oleh Harry dan Hermione lewat pembalik waktu tersebut. Dan ternyata cahaya kehijauan yang Harry lihat sebelumnya sebelum dia pingsan ketika menghadapi ratusan Dementor adalah dirinya sendiri yang sedang kembali di masa lalu dan merapalkan mantra Patronus dengan sangat hebatnya. Kalau kalian tahu, ini di movie-nya sangat epic banget, akan aku tayangkan. Expecto Patronum! Epic banget bukan? Dan pada akhirnya Sirius Black berhasil diselamatkan, namun Peter Pettigrew berhasil kabur. Nah, begitulah ceritanya dari buku Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Aku harap kalian yang sedang mendengarkan ini paham dengan apa yang aku bicarakan, dan semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin tahu cerita dari Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Saya kira cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.